Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu Guru. Bagaimana keadaannya hari Pagi, ini? Bu. Sehat, 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 Bu. ya. Sehat, Sehat. Ibu. Tapi belum Sudah sarapan, masuk Bu. semua ya, hadir semua ya. Ini Bu Lia sudah masuk. Baik, Ibu record dulu ya pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi Iya, bagaimana Ibu. sinyal di sana? Lancar sinyalnya? Alhamdulillah, Bu. Bagus ya? Lancar, Bu. Lancar, Lancar, Bu. Ibu. Suara Ibu jelas. Iya, Ada iya. sinyalnya Bagus. tadi. Ya, di masa pandemi ini Ibu harap kamu tetap semangat belajar ya, tidak mengurangi motivasi kalian untuk belajar, tetap jaga kesehatan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta satu orang untuk mengawali pelajaran kita dengan doa. Roni, Siap, Bu. ya, Siap, Bu. tolong nak kita ini buka pelajaran kita dengan doa nak. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai dengan kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Roni sudah mau membuka pelajaran kita dengan doa ya. Sekarang perhatikan PowerPoint yang akan Ibu share. Bagaimana? Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, ini di layar kamu bisa melihat kita masih materi sistem peredaran darah manusia ya. Sekarang coba kamu ingat apa materi kita pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Sistem pencernaan, Bu. Yang lain bagaimana? Apakah kita belajar sistem pencernaan? Macam-macam darah ya. Sistem Iya, peredaran sistem darah, darah. Gimana? organnya. Sistem Tentang peredaran darah jantung, ya. Ibu. Organ-organ. Iya. Organ-organnya, Bu. Ya. Jantung, Ibu. Iya, bagus. Jadi pelajaran kita minggu lalu adalah tentang sistem peredaran darah ya. Tentang urutan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ya, yaitu peredaran darah besar, masih ingat kan, dari bilik kiri ke seluruh tubuh lalu ke serambi kanan. Peredaran darah kecil dari bilik kanan, paru-paru dan serambi kiri. Itu ya pelajaran kita minggu lalu ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi gambar ini. Apakah kalian tahu ada apa dengan Bapak tersebut? Lagi sakit hati, Bu. Iya, Bu. Memegang dadanya, Bu. Memegang dadanya. Dadanya sakit, Bu. Iya. Sakit Kira-kira hati, kenapa dia memegang dadanya ya? Iya, sakit. Jantung kali, Bu. Sakit jantung, Bu. Karena ada yang sakiti hatinya, Bu. Oh gitu. Bapaknya Lapar, Bu. ketawa-ketawa, Bu. Iya. Sedih dia, Bu. Sedih. Ya betul. Jadi Bapak itu sedang memegang dadanya, memegang jantungnya ya, sakit jantung. Nah, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menemukan solusi dan upaya untuk mencegah serta menanggulangi gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah yang dituangkan dalam mind map atau peta konsep dengan menarik. Yang ketiga, melalui PowerPoint, peserta didik dapat mempresentasikan tugas membuat peta konsep atau mind map dengan kreatif dan tepat waktu.
Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau menguji pemahaman kalian dulu ya. Pretestnya lisan saja, mengingat kita secara daring ya, waktu terbatas. Kemudian kita akan pretestnya secara lisan. Baik, Ibu akan bertanya. Coba siapa yang bisa menyebutkan penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah manusia? Yang kamu Saya, ketahui saja. Saya Darah Bu, rendah, Bu. Riani Bu, Riani. Saya Bu. Yani, Darah tinggi Bu, darah tinggi, kolesterol, bisa nggak itu Bu? kolesterol, darah tinggi. Kolesterol itu penyebabnya. Nah, kalau darah tinggi bukan darah tinggi ya, tekanan darah tinggi ya. Nah, yang lain bagaimana? Penyakit yang kamu ketahui tentang itu? Kalau Sakit jantung, Bu. Penyakit jantung, yang lain? Stroke, Bu. Ambeien Bu. Ambeien boleh. Ambeien itu ada ya, walaupun itu penyakit sistem pencernaan, ada hubungan ya dengan peredaran darah ya, karena peredarannya dia melebar jadinya ya. Yang lain? Wasir, Bu. Ya, yang lain? Stroke, Bu. Stroke. Oke. Baik. Sekarang yang kedua. Kira-kira dari penyakit yang kamu sebutkan tadi, apa upaya atau solusi untuk mencegah atau menanggulangi penyakit tersebut? Yang kamu ketahui saja. Kalau pola hidup sehat, Konsumsi obat, Bu. tidak stres, Bu. Iya, bagus. Pola Tidak hidup merokok, sehat, Bu. tidak stres, Cukup apa istirahat, Bu. Olahraga. Minum obat, Bu. Minum obat. Makanan yang bergizi, Bu. Iya, bagus ya. Nggak Baik, makan yang kalau berlemak Bu. Iya, jangan kurangi makanan berlemak ya. Oke. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Sekarang kita akan menyimak video link YouTube. Nanti setelah kamu simak, silakan kamu boleh mengajukan pertanyaan terkait masalah video ini dan apa dugaan sementara kalian ya. Oke. Sekarang perhatikan. Ibu akan share link YouTube-nya. Video YouTube-nya. Apakah udah kelihatan? Belum ya? Belum, Bu. Belum Bu. Oh. Belum Bu. Oke, mungkin lagi loading sebentar. Bagaimana? Udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, baik. Silakan simak video berikut. Citra Lestari, Ashraf Sinclair pergi untuk selama-lamanya pada 18 Februari 2020. Mendiang meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Ashraf pun sudah dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat di hari yang sama. Meskipun kita sudah ketahui Ashraf meninggal dunia karena serangan jantung, belakangan diketahui jika hal itu dipicu oleh hal lain. Yuk kamu simak selengkapnya apa yang menjadi penyebabnya pada konten kali ini. Penyebab kematian Ashraf Sinclair yang dipicu serangan jantung. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini. Kepergian Ashraf yang begitu tiba-tiba tentu mengejutkan banyak orang, terutama keluarga. Terlebih sebelum ditemukan tak bernyawa, Ashraf masih terlihat sangat bugar dan sempat berbincang dengan sang istri. Diwartakan oleh situs intip seleb, BCL menemukan suaminya tak lagi bangun setelah Bunga beraktivitas sebagai juri Indonesian Idol. Hal ini diungkap sepupu Bunga Citra Lestari, Ivan Permana. Dia pun menuturkan kalau Ashraf kurang istirahat setelah tiba dari Amerika Serikat Senin lalu. Jadi hari Senin subuh Bunga dan Ashraf baru tiba dari Amerika. Pastikan jet lag. Di pesawat baru tidur ayam. Sampai sini subuh Ashraf harus meeting. Sore antar Bunga ke Idol. Terus habis maghrib sekitar jam 8 dia crossfit. Mungkin dia pikir buat capek sekalian padahal kondisi belum tidur dan dia melakukan olahraga yang berat. Ujar Ivan yang dikutip dari YouTube Bibdu. Ivan Permana mengatakan saat jam 2 dini hari Bunga pulang dari Idol, pasangan suami istri itu masih mengobrol. Bunga tinggal ke kamar mandi buat membersihkan make up dan meminta tolong pada suaminya buat pilih-pilih foto untuk suatu konten.
Tak ada setengah jam setelah dari kamar mandi, Bunga melihat Asraf tidur dalam posisi membungkuk. Saat disamperi untuk bantu memilih foto, tapi sang suami sudah tak lagi merespon. Dalam wawancara itu, Ivan Permana pun menegaskan penyebab kepergian Asraf Sinclair bukanlah olahraga CrossFit yang dijalaninya. Ivan mengatakan jika Asraf meninggal dunia karena melakukan olahraga di saat dirinya kurang beristirahat. Dia menduga kalau kematian Asraf disebabkan karena ayah satu orang anak itu berolahraga di waktu yang salah. Pasalnya, Asraf yang kurang tidur langsung melakukan olahraga yang terbilang berat. Menurutnya, Asraf berolahraga di timing yang salah, sehingga itu jadi bom waktu. Asraf bukan ABG. Baik, itu tayangan videonya. Kira-kira dari video tadi apa rumusan masalahnya? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan Bu. Saya, Bu. Riani. Saya Bu. Pak, tadi Ya, Riani dulu ya, setelah- Riani. Bagaimana Riani? Tadi setelah saya nonton, dia kan sakit jantung katanya, Bu. Berarti kalau kita ini, apa penyebab dia sakit jantung gitu, Bu? Oke, bagus. Yang lain? Bagaimana yang lain rumusan masalahnya? Tadi Riani mengatakan apa penyebab sakit jantung. Tia mau berbicara? Iya Bu, kenapa dia habis olahraga bisa langsung sakit ya Bu? Iya, bagus. Yang lain bagaimana? Berarti masih penyebab ya? Apa penyebab penyakit jantung? Yang lain? Bagaimana caranya biar nggak sakit jantung Bu? Iya, berarti solusinya ya Uci ya. Bagaimana Ya. supaya tidak sakit jantung? Baik. Jadi kira-kira dari rumusan masalah tersebut ya, apa dugaan sementara kalian? Dugaan Tadi sementara. dia olahraga, Bu. Mungkin kecapean nih, Bu. Kecapean, Pak. Kecapean Kecapean olahraga. dia, Bu. istirahat Bu. Iya, bagus. Kecapean. Iya, bagus sekali ya, semua pinter. Ya. Nah, sekarang maaf sebelumnya tadi Ibu lupa mengecek kehadiran kalian. Tadi kan kalian sudah Ibu tanyakan dari semua maksud Ibu hanya mengingatkan tadi Ibu sudah kirim presensi di WA grup. Tolong nanti diisi ya. Nah, Oke. kemudian Ya, Bu. LKPD yang Nanti Ibu diisi, kirim Bu. di WA group juga sudah kalian download LKPD yang Ibu kirimkan? Sudah Bu. Sudah. Bagus. Bu. Nah, Baru mau download, ya Bu. silakan download dulu. Nah, nanti kita akan menggunakan LKPD dalam pembelajaran kita ya. Ya, sudah Bu, sudah. Sudah, bagus. Nah, di WA group itu juga Ibu sudah membagi kelompok ya. Nah, sudah tahu kan kelompoknya masing-masing? Sudah Bu. Sudah. Nah, nanti ini silakan lihat Ibu ada share di Sudah Bu, sudah tahu. ya. Apakah kelihatan mungkin yang belum download silakan lihat pembagian kelompoknya. Kelompok 1 Tia Nurul Roni, kelompok 2 Ros Uci Nur, kelompok 3 Riani Vicky Wiwit. Nah, silakan kalian yang sudah bagi kelompoknya tadi kerjakan LKPD yang sudah kamu download dari WA group dan buat mind map tentang gangguan serta upaya menjaga kesehatan pada sistem peredaran darah pada manusia. Silakan cari literatur ya dari buku, dari internet atau dari materi ajar yang sudah Ibu bagikan pertemuan sebelumnya. Nah, langkah-langkah kerja ada di LKPD ya. Cermati video pembelajaran, baca buku paket, kemudian sebagai pelengkap juga cari referensi dari internet, browsing, kemudian tuangkan hasil yang kalian peroleh pada hasil belajar. Nanti setelah kita presentasi, kamu kumpulkan LKPD-nya lewat Google Classroom Ibu ya. Nah, tugas LKPD-nya dari tayangan video tadi, tulislah hasil analisis penyakit atau gangguan sistem peredaran darah. Yang kedua, tulis juga hasil temuan solusi atau upaya mencegah menanggulangi penyakit gangguan pada sistem peredaran darah. Baiklah, Ibu kasih waktu, silahkan kalian berdiskusi, mengisi LKPD, kerjasama dengan kelompok, dan buat mind map. Nah, contoh mind map seperti ini ya, ini hanya contoh saja. Kalian boleh buat sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Jadi mind map itu peta konsep, kotak-kotak ada garis penghubungnya. Jadi
Ibu akan nilai kedalaman konsepnya, kemudian kreativitasnya, warnanya, desainnya, garis lengkungnya, gambarnya. Pokoknya buatlah semenarik dan sekreatif mungkin. Baik, silakan kerjakan sekarang. Maaf, silakan kamu kerjakan lewat room yang sudah Ibu buat. Nanti berdiskusi ya. Mungkin Iya, kalau Ibu. ada yang belum bisa buat PowerPoint, Lihat di mungkin Google boleh, Bu. boleh. Tapi nanti tayangan mind map-nya kamu sampaikan lewat PowerPoint ya. Iya, Bu. Ya. Terima kasih. Yo. Siap, Bu. Ya, silakan kerjakan. Jadi satu orang ada yang mencari referensi, satu orang ada yang buat mind map-nya, jadi saling berdiskusi. Yo, Ibu Berapa kasih waktu. waktunya, Bu? Jangan cepat-cepat, Bu. Kan susah. Ya, baik. Ya, Silakan. mau dicantik-cantikin soalnya, Bu, mind map-nya, Bu. Ya, baik. Ibu tunggu Masih ya. mau bikin kotak-kotak dulu, Bu. Ya, buat kotak-kotaknya dulu ya, nanti baru buat garis Iya. penghubungnya ya. Siap, Ibu. Silakan. Yuk, kerjasama, kolaborasi dengan teman. Ya, Riani bagaimana? Bu, kami Ya. nggak tahu bikin mind map itu kalau dari PowerPoint, Bu. Pakai apa ya, Bu? Dari Microsoft Word dulu, nah nanti ada Smart Art kan, nah itu nanti kamu buat, itu otomatis klik Smart Art, pilih hierarki, nanti kamu ketik teksnya, nanti setelah jadi di Word, copy paste ke ke PowerPoint. Nah, Iya, iya, Bu. Makasih ya, Bu. sama-sama Riani. Yang lain bagaimana? Ada masalah? Bisa dikerjakan? Ada kesulitan? Bisa, Bu. Masih Bisa. dicoret-coret di kertas, Bu. Bagus Vicky, terus ya cari coret-coret. Tunggu terus ya, ini Ibu. ya. Masih baca-baca ini sambil dipahami. Iya Nurul, silakan dibaca setelah dipahami buat peta konsepnya ya. Buat dulu kotak-kotaknya, nanti tinggal Iya, kotak-kotak, Bu. ya, kerjasama dalam kelompok ya. Satu buat kotak-kotaknya, satu cari referensi materinya ya. Nanti satu orang presentasi. Jadi kerjasama yang baik. Siap, Ibu. Ya. Ya, Ibu rasa tidak masalah ya, lancar semua ya, tidak ada yang kesulitan. Lancar, Bu. Baik. Vicky, Riani, kelompok 3, aku ada chat di grup WA ya, kita koordinasi di situ ya. Iya. Oke, bagus kerjasama ya, Wiwit dengan Riani. Baik, Ibu rasa cukup waktunya ya. Ibu minta satu orang untuk presentasi hasil mind map-nya. Ya, ada yang berani untuk presentasi? Biar Ibu hentikan presentasi Ibu. Saya, Bu. Ya, Uci, silakan Ci. Presentasi Ci. Bentar. Ini ngekliknya yang mana ya, Bu ya, kalau mau presentasi ya? Yang tanda panah Ci. Oh ya. Yang jendela, Ci. Ada jendela itu tuh. Oh iya, dibuka ya jendelanya ya? Iya. Buka dulu. Ibu harap satu aja perwakilannya untuk presentasi dari Uci, nanti yang lain silakan berpendapat ya. Sudah kelihatan belum, Bu? Belum. Sudah. Wah, Sudah bagus ya? sekali punya Uci ya. Iya, Bu, tapi nggak ada warnanya. Aku nggak tahu caranya ganti warna di Karena mana. tadi kan Ibu langsung meminta kamu presentasi. Setidaknya kamu udah berusaha mencoba dalam kelompok ya. Yaitu sistem peredaran darah ya Ci. Iya. Lalu gangguan, lalu upaya. Gangguannya apa Ci? Kamu tulis Ci, situ Ci. Itu ada asterosklerosis, kemudian apa lagi, ada Ci? anemia, Nah, ada aterosklerosis, ya. ada jantung koroner, Hmm. ada stroke, ada leukemia. Ya, upaya menjaganya Ci apa itu Ci? Untuk menjaga kesehatan peredaran darah, kita harus istirahat yang cukup, kemudian olahraga teratur, tidak merokok, menghindari minuman keras, dan makan yang tidak berlemak. Itu, Bu. Dari teman-teman ada masukan pendapat untuk hasil presentasi kelompok Uci?
Apa yang perlu kita beri masukan? Apa yang perlu kita ini komentari? Mungkin salah satu, mungkin dari kedalaman konsepnya, dari warnanya, dari desainnya, mungkin ada yang bisa memberi masukan 1 orang atau 2 orang. Saya, Kira-kira Bu. bagaimana? Tulisannya terlalu kecil, Bu. Tulisannya terlalu kecil, Uci. Nanti besar ya, Ci. Biar Siap, menarik. Bu. Yang Ya. lain ada? Iya. Ya. Saya Bu, Pak. Gimana, Wid? bisa ditambahin gambar jantung di situ Bu, bagus nanti. Iya, Ci. Masukannya tambah gambar jantung ya, Ci. Oke, nanti saya tambahin Ya. ya. Jadi masukan dari mereka jangan membuat kamu patah semangat ya, Ci. Tetap Iya. untuk berkarya lebih baik lagi. Mereka bukan untuk mengejek, melainkan supaya kamu lebih baik lagi, Ci. Iya. Baik, Ibu rasa cukup, Ci, untuk presentasinya. Oke, Tepuk saya tangan stop untuk ya, Uci. Bu. Nah, sekarang tolong hentikan sharingnya, Ci. Ibu mau sharing lagi. Ya. Nah, jadi kelompok Uci tadi sudah mempresentasikan mind map-nya. Sekarang kelompok siapa yang bisa mempresentasikan hasil KPD-nya? Atau cukup tidak usah di-share, mungkin disampaikan saja hasil analisis dengan solusinya. Kelompok Vicky mungkin, bagaimana Vicky? Sudah, Bu. Tapi tadi mau tulis di PowerPoint, nggak bisa, Bu. Gimana ya? Ya, Cuma dicoret-coret. Maksud Ibu Vicky bukan mind map-nya. Mind map sudah diwakili oleh Uci. Kamu Oh. yang LKPD saja. Oh, oke. Sudah, Bu. Ya. Saya sudah, Bu. Kira-kira apa hasil analisismu tentang tayangan video tadi, gangguannya? Pertanyaan itu. Yang pertama, yang Bapak Asraf itu, Bapak itu terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Kemungkinan karena terlalu padat olahraga, Bu. Mungkin juga karena kegiatan yang lain. Sehingga tidak bisa mengatur waktu untuk istirahat, untuk makan, untuk beraktivitas yang sehat kurang, Bu. Oh, Mungkin ya, juga bagus. dia tidak bisa mengatur pola makan yang baik, Bu. Baik. Kira-kira Kemudian solusinya yang apa nomor dari 2, kelompok kalian, Vicky? Solusinya, Vicky? yang tadi, Bu, kami sudah berdiskusi, sebaiknya walau kegiatan kita padat, kita harus menyisihkan waktu untuk istirahat, untuk menjaga pola makan. Olahraga juga jangan terlalu banyak. Bisa juga, Bu, memeriksakan kesehatan ke dokter. Oke. Cuma itu, Bu. Ya, bagus kelompok Vicky ya. Tepuk tangan untuk kelompok Vicky, nak. Oke. Nah, itu mewakili ya kelompok Vicky dan kelompok Uci tadi. Baiklah, terima kasih untuk Uci dan Vicky. Teman-teman lain yang belum presentasi, silakan nanti hasilnya dikirim saja ke Google Classroom ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan post tes lisan. Jadi setelah kamu mempelajari materi tadi, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah? Dari LKPD, dari mind map, dari video gitu. Ya. Saya, Bu. Ya, silakan, nak. Ada stroke. Nah. Kemudian penyakit jantung. Ya. Kemudian ada aterosklerosis. Ya, bagus. Hemoroid atau Ya. Bayern. Terus apa lagi ya? Ya, ada yang lain menambahkan? Kira-kira selain penyakit yang disebutkan teman kalian, yang belum disebutkan mungkin? Yang saya ingat sudah disebutin semua, Ibu. Ya, baik. Yang lain? Tekanan darah tinggi tadi, Bu. Iya, tekanan darah tinggi, Riani ya. Masih banyak penyakit-penyakit yang lainnya. Baik, kira-kira apa upaya atau solusinya untuk menjaga kesehatan kita supaya jangan terkena penyakit tersebut, penyakit sistem peredaran darah? Saya, Bu. Ada yang tahu? Ya, ya. Tidak olahraga berlebihan. Ya, bagus.
makan makanan Iya, sehatnya, bagus. mengurangi makanan berlemak. Nah, ya. Nggak ingat lagi saya, Bu. Ya, bagus. Makasih Riani, bagus jawabannya. Yang lain bagaimana? Saya, Bu, Ya, silakan. cukup istirahat, Bu. Ya, Olahraga yang teratur. ya. Apakah olahraga berlebihan termasuk solusi? Tidak, Bu. Tidak. Bukan, Bu. Baiklah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Mari kita bersama-sama menarik kesimpulan pelajaran hari ini. Kira-kira apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menjawab kesimpulannya? Saya Bu mau. Silakan. Jadi kesimpulannya adalah penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah itu meliputi ada stroke, kemudian aterosklerosis, ambeien atau hemoroid, kemudian arteriosklerosis. Ya. Baik. Kesimpulan yang berikutnya, apalagi itu tentang penyakitnya? Yang lain, bagaimana kesimpulan lagi yang berikutnya setelah penyakit? Upayanya, Ibu. Ya, upayanya. Ya, jadi apa upayanya? Kalau menurut saya upayanya tadi istirahat, Ibu. Kita Ya. istirahat yang cukup. Kemudian olahraga itu cukupnya, jangan terlalu capek seperti itu, Ibu. Iya, baik ya. Bagus ya, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang mari kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa manfaat pelajaran hari ini bagi kamu? Kita jadi tahu caranya menjaga kesehatan peredaran darah, Bu. Iya, bagus sekali Uji. Ya, jadi kita harus menjaga kesehatan peredaran darah kita. Kita jadi tahu caranya. Ya. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Menarik atau tidak? Menarik, Bu. Menarik, Bu. Menarik ya. Menyenangkan ya. Ya, bagus. Nah, Ibu nanti akan mengirimkan tugas penilaian harian, penilaian pengetahuan lewat Google Classroom. Silakan kamu kerjakan dan kirim di situ ya. Ibu tunggu sampai 2359. Nah, materi pertemuan kita selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Silakan kamu pelajari di rumah sebelum kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Ya. Ibu. Sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu akan memberikan apresiasi kepada anak-anak sekalian yang sudah mau presentasi, yang sudah mau menjawab, bertanya. Kalian semua anak ibu yang hebat-hebat, ya. Tetap semangat belajar di masa pandemi ini ya. Baik, kita tutup dengan doa lagi. Coba Vicky, sekarang Vicky deh. Tadi Roni, sekarang Vicky, tolong tutup pelajaran kita dengan doa. Oke, Bu. Mari kita menutup kegiatan pelajaran hari ini dengan berdoa. Izinkan saya untuk menutupnya sesuai agama dan kepercayaan saya sendiri. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Vicky. Itu saja nak pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan.